Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani ya. Saya hari ini siang-siang ke sawah buatkan video untuk sahabat tani yang bertanya di WA untuk padi Primagel. Nah, yang ditanyakan, beliau minta untuk diberikan, aduh anginnya keras sekali, kencang sekali, diberikan cara tanam dari awal sampai panen, karena padi ini insya Allah sudah banyak yang pesen, dan ini insya Allah nanti bisa dipetik kisaran ya kurang lebih 10-15 hari lagi. Nah sahabat Tani, simaklah baik-baik untuk padi ini agar tidak gagal paham sebelum tanam ini. Padi Primagel salah satu jenis padi aromatik ya, dengan bulirnya seperti ini hampir sama dengan mentik. Dia agak pendek tapi oval, rasa nasinya harum, pulen. Berasnya ini putih, bukan putih kapur ya, seperti padi galur biasa ya. Bisa dipanen kisaran usia 80-85 hari setelah tanam. Padi ini ditanam pada tanggal 9 Mei. Saat ini usianya 69 hari setelah tanam, sudah seperti ini. Sudah 60-70% yang menguning. Nah, untuk tanam padi Primagel, padi ini salah satu padi yang cukup mudah. Baik perawatan, perkembangan, terkenal dengan jumlah anakan yang super banyak. Di atas rata-rata sahabat tani ya. Jadi padi ini yang paling banyak anakannya dari semua yang padi saya tanam ya. Padi ini saya sarankan ditanam pada saat usia muda, kisaran 17 hari setelah tanam, setelah sebar ya. Dengan perlubang silahkan, mau pakai satu-satu boleh, mau dibuat normal 2-3 boleh. Dengan jarak tanamnya saran saya wajib ya dibuat jarwo 21 seperti yang saya tanam saat ini. Ini jarak tanamnya 27 potong 22, atau dibuat jarak tanam 30 kali 30 jarwo 5 ya, boleh ya kalau mau dibuat normal. Nah, untuk jarak tanam ya ini tolong diperhatikan karena ini anakannya banyak. Semakin lebar semakin bagus ya. Beda dengan padi-padi yang saya tanam lainnya seperti Zizania dan AGT ya. Selanjutnya untuk pemupukan dan perawatan. Padi ini bagus kalau dipupuk 3 kali. Saran saya dipupuk 3 kali. Pupuk pertama ya, untuk lahan ukuran ya sahabat tani 2500 meter atau 1/4 hektar, bisa menggunakan pupuk urea 25 kilo, Ponska 25 kilo, SP36 atau fosfat atau Pertipos gunakan mungkin 1 sak boleh, 25 kilo juga boleh ya. Yang jelas untuk pupuk padi ini juga dia toleran terhadap penggunaan N yang agak lumayan. Atau mungkin mau dipupuk dengan mutiara boleh ya, karena sudah saya coba. Tapi nanti di pupuk yang kedua hindari penggunaan urea yang berlebihan. Sekali lagi sahabat tani ya, hindari penggunaan urea yang berlebihan. Pupuk yang kedua dipupuk pada usia 28 hari setelah tanam. Pupuknya 25 kilo KCL, boleh mahkota, boleh menggunakan Merauke. Kemudian SP26 25 kilo dari Petrokimia, boleh. Ditambah dengan Ponska 25 kilo ya, tambah Ponska nggak apa-apa ya untuk 25
kilo saja. Nah, ini untuk pupuk yang kedua. Nah, seperti ini sahabat tani ya. Kemudian untuk pupuk yang ketiga, saya berjalan di tengah, tadi yang di pinggir. Untuk pupuk yang ketiga, silahkan dipupuk di usia 38 hari atau 35 hari. Ya, silahkan pupuk dengan pupuk KCL ya, yang sisa tadi 25 kilo ditambah dengan SP26 25 kilo. Nggak usah dicampur apa-apa, nggak usah campur dengan mutiara, nggak usah dicampur dengan Ponska subsidi. Silahkan pupuk dengan KCL dan SP26 saja dari Petrokimia. Nah, itu untuk pupuk. Sekarang untuk pupuk daun. Untuk pupuk daun, silahkan pupuk di usia 7 hari sampai menjelang fase generatif usia 30 hari. Ya, karena padi ini umurnya pendek. Silahkan gunakan, boleh Ultradap dicampur dengan Antrakol atau dengan pupuk-pupuk yang lain. MKP boleh. Ya. Kalau untuk masa generatif, ya masa generatif, boleh nggak dipupuk dengan MKP? Silahkan monggo. Tapi hindari penggunaan KNO3 karena ada unsur ureanya, ya N-nya. Kemudian untuk inseknya silahkan sahabat tani disemprot, ya tergantung dari penyakitnya. Kalau ada tanda-tanda ulat atau nggak ada tanda-tanda, silahkan sahabat tani semprot di usia 15 hari dengan menggunakan Incipio atau produk dari Syngenta Prevaton Pro 15 hari ya. Kemudian usia 30 hari, kemudian usia sekitar menjelang bunting tua 45 hari atau 50 hari. Silahkan dispray dengan Incipio. Kalau ada wereng, ya werengnya, silahkan semprot dengan Plenum. Atau kalau parah, tetangga-tetangga parah, silahkan semprot dengan Pexalon. Tapi saya larang ketika sudah keluar malih semprot dengan Pexalon. Karena kalau ini kan cocok untuk dikonsumsi, dimakan. Ya, jadi semprotlah dengan insektisida yang residunya rendah. Nah, penyemprotan mungkin ketika bunting tua. Itu untuk insektisidanya. Untuk fungisidanya, silahkan semprot di usia 15 hari kalau ada tanda-tanda kresek dengan bahan aktif tembaga tunggal. Saya gunakan Nordok atau Koproxat ya. Boleh ditambah dengan Filia di usia 35 hari atau Blas ya sahabat tani, boleh gunakan Blas atau Nativo ya. Nah, itu harus paling enggak 10 sampai 15 hari wajib disemprot dengan fungisida, tergantung apa yang menyerang pada tanaman padi ini. Nah, kalau ditanya apakah padi ini tahan rebah, insya Allah kalau sahabat tani mengikuti apa yang saya sampaikan tadi di awal, pupuk KCL-nya dan SP26-nya ini agak kuat, insya Allah padi ini termasuk kategori gak rawan rebah karena termasuk pendek sahabat tani ya. Nah, ini kisaran 90, paling tinggi 100 cm. Nah, ini ya untuk padi Primagol. Ya, jadi untuk sahabat tani yang sudah memesan padi ini sabar, karena nanti insya Allah padi ini bisa dipetik lagi 15 hari setelah tanam atau kisaran nanti pertengahan bulan 8 atau bulan Agustus. Jadi sekali lagi sahabat tani ya, untuk menanam padi ini silahkan sahabat tani
pelajari dulu. Yang pertama kait dengan aroma, rasa nasi, kemudian bulir. Karena ini kalau disandingkan dengan padi panjang, ini masuk ke padi yang bulat. Tapi memang ini padi unggul untuk sejenis padi aromatik. Inilah yang paling saya rekomendasikan sahabat tani ya, untuk padi ngaus mawar. Ini kalau ditanam di MT1 Turendeng, ini mungkin rawan rebah karena tinggi ya untuk padi sekelas aromatik. Nah, ini yang bisa saya berikan sahabat tani. Tadi yang bertanya, mudah-mudahan jelas, dan yang akan menanam mudah-mudahan paham. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.